Halo semua, saya Bonatua, Senior Program Officer Invit. Selamat datang di channel Invit TV. Sini deh, kita bikin paham. Jadi tujuan dari LSM itu sendiri lebih banyak kepada arah sosial. Sebenarnya ada satu contoh yang dekat dengan masyarakat. Apa itu? Di mana kebebasan berpendapat, kesempatan setiap orang itu diakui dan sama. Oke teman-teman, baik untuk membuka, kita perlu tahu dulu apa itu LSM. LSM sebenarnya adalah sebuah lembaga yang memang didirikan bukan untuk mendapatkan keuntungan atau dalam hal ini lebih banyak bergerak pada sektor-sektor non-profit. Jadi tujuan dari LSM itu sendiri lebih banyak kepada arah sosial dan tentunya yang paling dekat dengan kita adalah meningkatkan atau memberikan pelayanan publik lebih dekat kepada warga atau kepada masyarakat khususnya yang rentan ataupun termarginalisasi. Teman-teman, sebagai contoh dari LSM atau lembaga nirlaba yang tadi saya jelaskan, sebenarnya ada satu contoh yang dekat dengan masyarakat. Apa itu? Yaitu lembaga YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang peduli dan kritis atas hak dan kewajiban konsumen dari produsen yang memproduksi barang dan jasa yang ada di Indonesia. Nah, dari definisi dan contoh yang tadi saya sampaikan, sebenarnya LSM atau organisasi nirlaba ini sudah berumur kurang lebih 5 dekade di Indonesia. Berarti dia hampir atau sama dengan kemerdekaan yang sudah diraih oleh Indonesia ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih perannya? Perannya tentunya banyak sekali. Tadi sudah saya sebutkan misalnya YLKI yang bergerak pada tahun 70-an, pada masa Orde Baru. Dan yang paling sering disebutkan sebagai kontribusi dari LSM atau masyarakat sipil adalah reformasi tahun 1998 yang kita ketahui memberikan arus dan arah demokrasi yang baru di mana kebebasan berpendapat, kesempatan setiap orang itu diakui dan sama. Teman-teman, terus bagaimana sih kalau misalnya LSM tidak ada atau misalnya organisasi tidak ada di Indonesia? Nah, ini yang paling menarik. Fungsi dari LSM atau masyarakat sipil itu sebenarnya juga melakukan evaluasi, kontrol, atau mengingatkan kepada penyelenggara negara bagaimana sebenarnya pelayanan publik itu harus dijalankan, kemudian partisipasi dari warga itu bisa berjalan. Meskipun kita ketahui ada yang disebut dengan pemilu, dengan partai politik, namun yang paling banyak bergerak di bagian akar rumput, yang langsung bersentuhan di tingkat paling terkecil, itu adalah LSM. Jadi pemerintah memang banyak bergerak, tetapi ada beberapa hal tidak semuanya bisa tersentuh. Kerja-kerja seperti ini yang sebenarnya saling mengisi antara LSM masyarakat sipil dengan pemerintah atau dengan negara. Jadi fungsinya bukan hanya kritik atau kontradiktif gitu ya dengan negara, tetapi juga saling mengisi kekosongan mana yang saling bisa menguatkan. Baik, untuk edisi perdana sampai situ dulu ya penjelasan yang saya berikan. Next, saya akan bahas mengenai gimana kondisi LSM di Indonesia saat ini, khususnya berdasarkan pengalaman Invit, anggota, dan mitranya. So stay tune, teman-teman juga feel free untuk bertanya atau mungkin request isu apa aja yang mau kita bahas di kolom komentar. Sampai jumpa di episode Kita Bikin Paham selanjutnya.